Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video yang membahas tentang aplikasi fungsi linier. Kalau kemarin-kemarin kita bicaranya aplikasi fungsi linier dalam ekonomi mikro, kali ini saya akan bagikan video tentang aplikasi fungsi linier dalam ekonomi makro. Dan materi yang dibahas pada saat ini adalah tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi, kita bicara dulu. Dalam ekonomi makro itu yang namanya pendapatan nasional atau pendapatan masyarakat itu bisa dialokasikan ke dua kategori penggunaan, yakni dikonsumsi dan ditabung. Hal ini kan logis, jadi pendapatan yang diterima oleh masyarakat itu alokasinya hanya dua ini. Kalau tidak digunakan untuk mengkonsumsi, digunakan untuk menabung. Konsumsi itu jadinya banyak sekali, kemudian kalau tabungan itu berarti yang disimpan tidak dikonsumsikan. Kalau pendapatan biasanya dinotasikan dengan lambang Y atau simbol Y, sedangkan konsumsi itu dengan notasi C, dan tabungan dinotasikan dengan S. S itu singkatan dari saving. Sehingga kalau kita kembali ke pernyataan awal tadi bahwa pendapatan dialokasikan untuk konsumsi dan tabungan, bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini, Y sama dengan C plus S. Jadi pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan tabungan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang fungsi konsumsi. Apa itu fungsi konsumsi? Fungsi konsumsi itu adalah fungsi yang menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Jadi bentuknya adalah C sama dengan FY. Berarti di sini dari persamaan seperti ini bisa terlihat bahwa besar kecilnya konsumsi tergantung pada besar kecilnya pendapatan nasional. Nah, fungsi konsumsi itu sendiri dinyatakan dalam bentuk ini. C sama dengan C0 plus CY. C itu konsumsi, C0 itu konsumsi otonom, C kecil itu MPC, marginal propensity to consume, yang tidak lain adalah perbandingan antara besarnya tambahan dalam konsumsi dengan besarnya tambahan dalam pendapatan nasional. MPC itu istilah lainnya adalah kecenderungan mengkonsumsi. Jadi marginal propensity to consume itu bisa diistilahkan dalam bahasa Indonesia adalah kecenderungan untuk mengkonsumsi. Dari mana besarnya perbandingan antara C, delta C per delta Y. Kemudian dia pendapatan nasional. Nah, di sini tadi adalah istilah konsumsi otonom. Konsumsi otonom. Otonom itu kan berdiri sendiri. Di sini kalau kita bicara kaitannya dengan konsumsi, berarti konsumsi yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu tidak tergantung pada pendapatan nasional. Artinya apa? C0 itu adalah besarnya konsumsi di saat tidak punya pendapatan nasional, atau di saat pendapatan sama dengan 0. Kenapa di saat pendapatan sama dengan 0 ada konsumsi, di mana konsumsi ini dinamakan otonom atau C0 itu tidak lain bahwa yang namanya manusia atau orang itu adalah meskipun tidak punya pendapatan tapi kan tetap harus makan, harus minum, dan seterusnya. Sehingga meskipun tidak ada pendapatan, tapi di sini tetap ada konsumsi. Ya, pesannya sama dengan C0. Kemudian kalau kita bicara fungsi konsumsi, yang kedua adalah fungsi tabungan. Fungsi konsumsi tadi fungsi yang menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Kalau fungsi tabungan di sini adalah fungsi yang menjelaskan keterkaitan antara tabungan dan pendapatan nasional. Kita lihat dari persamaan yang awal tadi, Y sama dengan C plus S. Kalau dibalik berarti S sama dengan Y min C. C-nya kita masukkan di fungsi konsumsi tadi, S sama dengan Y min C0 plus CY. Kita hilangkan di kurungnya, S sama dengan Y min C0 min CY.
Jadi S sama dengan min C0 plus Y min CY. Ini kita sederhanakan. S sama dengan min C0 plus 1 min C kali Y. Jadi 1 min C kali Y itu kalau dibuka kan 1 kali Y min C kali Y kan min CY. Kita sederhanakan seperti ini. Kalau kita sederhanakan seperti ini, kita akan melihat keterkaitan antara fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah ini kalau tadi Y sama dengan C plus S, ini S sama dengan Y min C ketemu seperti ini tadi, ini Y-nya harusnya di sini. S sama dengan min C0 plus 1 min C kali Y, Y-nya harusnya di sini. Kemudian keterkaitannya Anda masih ingat tadi C sama dengan C0 plus CY. Kemudian S sama dengan min C0 plus 1 min C kali Y. Nah, itu bisa dinotakan dengan S sama dengan S0 plus SC. S0 itu di sini ya. S0 itu ini kan fungsinya di sini tadi S sama dengan S0. S0 tabungan otonom, S kecil itu MPS. Marginal propensity to shift itu kecenderungan menabung, yang tidak lain adalah perbandingan antara delta S per delta Y. Delta itu adalah perubahan itu bisa penambahan, bisa pengurangan. Kemudian ini tadi kita taruh di sini S sama dengan S0 plus SY, di mana dari persamaan ini tadi S sama dengan min C0 plus 1 min C kali Y. Ini kita bandingkan. Jadi di sini S0 itu tidak lain adalah min C0. Min C0 itu berarti konsumsi otonom tapi dalam tanda negatif. Kemudian S kecil MPS itu berarti di sini 1 min C. Jadi MPS sama dengan 1 min C. C kecil tadi MPC. Berarti MPS sama dengan 1 min MPC. Ini kita geser ke kanan, berarti MPS plus MPC sama dengan 1. Artinya apa? MPS plus MPC sama dengan 1, berarti tambahan pendapatan nasional itu alokasinya adalah untuk menambah tabungan dan untuk menambah konsumsi. Kalau semuanya digunakan untuk menambah konsumsi, berarti tabungannya tambahnya adalah 0, tidak nambah. Itu arti dari MPS plus MPC sama dengan 1. Nah, fungsi konsumsi, fungsi tabungan tadi kalau digambarkan akan menghasilkan gambar seperti ini. Kita kembali dulu di sini. S min C0 plus 1 min C kali Y. Jadi kalau di sini tadi C-nya C0 itu adalah besarnya konsumsi di saat tidak punya pendapatan, itu diambil dari tabungan yang negatif di sini. Jadi konsumsi pada saat pendapatan 0 itu diambilkan dari tabungan yang bersifat negatif. Tabungan yang bersifat negatif itu artinya adalah hutang. Jadi untuk menutup konsumsi otonom tadi diambilkan dari hutang. Kemudian kalau digambarkan C0 plus CY, nah bentuknya naik dari keribah kanan atas dengan titik potong di atas titik origin, titik 0 sebesar C0. Bisa seperti ini. Kemudian untuk fungsi tabungan juga naik dari keribah kanan atas, tapi titik potongnya di sumbu vertikal di bawah titik 0. Sebesar min C0. Jadi ini jarak dari titik origin ke inca atas, titik origin ke bawah itu sama. Kalau di sini yang positif, di sini negatif. Jadi kalau ke atasnya di sini 20, berarti di bawahnya adalah minus 20. Kalau di atasnya 10, di bawahnya adalah minus 10. Kemudian satu lagi yang perlu diperlihatkan atau perlu diperhatikan adalah ini. Ini kenapa ditarik gini? Nah, ini garis 45 derajat ya ini. Yang merah ini di mana di sini adalah Y sama dengan C. Sepanjang garis ini adalah Y sama dengan C. Kemudian
Kalau C-nya ini, bentar. Kemudian titik potong kurva tabungan di sumbu horizontal itu kan menunjukkan Y-nya sama dengan atau S-nya sama dengan 0. Kalau di sini kan S-nya negatif, kalau di sini S-nya 0. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, ini pada perpotongan antara garis atau kurva C dan garis Y sama dengan C. Jadi di titik sini itu adalah pendapatan keseimbangan atau pendapatan break-even. Dimana di sininya adalah di perpotongan ini semua pendapatan habis untuk konsumsi. Sehingga tidak tersisa untuk ditabung. Makanya di sini tabungannya adalah selalu seperti ini. Jadi pada saat pendapatan atau pada saat konsumsi semuanya atau pendapatan semuanya digunakan untuk konsumsi, tabungannya adalah 0. Jadi pada saat ini perpotongan kurva tabungan memotong sumbu horizontal. Nah ini tadi. Jadi ini kalau tadi C di sini gunakan istilahnya A sama aja ya. Ada yang menggunakan istilahnya C0 plus CY, ada yang menggunakan notasi A plus BY sama saja. Kemudian kalau di sini A berarti sini min A, kalau di sini B berarti 1 min B, sama aja. Jadi ini titik potongnya, ini fungsi konsumsinya, kurva konsumsinya titik potongnya di atas titik 0 sebesar A. Kemudian ini fungsi tabungannya, titik potongnya di sumbu vertikal sebesar min A di bawah titik origin. Ini perpotongan tadi, kurva konsumsi dengan garis C sama dengan Z. Ini adalah titik equilibriumnya, di mana pada saat titik equilibrium di sini memotong sumbu Y. Nah, ini mulai dari titik potong ini ke atas ada tabungan, ini savingnya di daerah ini. Nah, ini tunjukkan dengan kurva tabungannya di atas garis horizontal, ini berarti tabungannya positif. Kemudian di bawah titik equilibrium, untuk menutup konsumsi otonom tadi menggunakan tabungan atau hutang. Hutang itu istilah lainnya adalah tabungan negatif atau di saving. Di savingnya sebesar ini. Nah, sebesar ini sama dengan di sini nih, segitiga yang di sini. Jadi di bawah kurva tabungan memotong sumbu horizontal, sebelum itu tabungannya negatif. Tabungannya negatif sebesar ini, segitiga ini. Nah, itu kalau dilihat dari fungsi konsumsinya di sini, di saving. Ini ada contoh soal konsumsi masyarakat ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,8. Dari contoh ini, ini merupakan konsumsi otonom. Bentar. Ini konsumsi otonom, ini MPC, berarti MPC adalah 0,8. Diminta untuk fungsi tabungan. Fungsi tabungan tadi Y sama dengan S sama dengan Y min C. S sama dengan Y min C. Jadi S sama dengan Y min C-nya tadi 30 plus 0,8 Y dikeluarkan, min 30 min 0,8 Y. S sama dengan min 30 Y min 0,8 Y jadi plus 0,2 Y. Jadi di sini fungsi tabungan dari fungsi konsumsi sama dengan 30 plus 0,8 Y sama dengan S sama dengan min 30 plus 0,2 sih. Berapa fungsi konsumsi jika tabungannya sebesar 20? Ini 20-nya kok hilang tuh angkanya. Jadi kalau tabungan sebesar 20, berapa konsumsinya? Jika S sama dengan 20 dimasukkan di sini. S sama dengan 20. 20 sama dengan, jadi ini dimasukkan di fungsi konsumsi tadi. 20 sama dengan min 30 plus 0,2 Y. Ini kita geser ke kiri dulu, jadi 20 plus 30 sama dengan 50 sama dengan 0,2 Y. Geser dibalik, jadi Y sama dengan 50 per 0,2. Jadi 50 dibagi 0,2 ketemunya Y 250. Ini baru ketemu Y, padahal yang pindah adalah C. Untuk menentukan C-nya dimasukkan di fungsi konsumsi atau dimasukkan juga di
persamaan Y sama dengan Z plus S tadi juga bisa. Di C sama dengan Y min S, C-nya sama dengan 250 dikurangi 20, C-nya sama dengan sebesar 230. Itu pertanyaan tadi, jawabannya adalah seperti itu. Ini contoh berikutnya. Pada saat menganggur, seorang membutuhkan dana 150.000 untuk konsumsi. Setiap pendapatan 100.000 yang diperoleh akan digunakan sebesar 60.000 untuk konsumsi. Buat fungsi S dan C-nya, kemudian berapa C dan S pada saat Y 500.000, pada saat S 0, Y berapa. Ini berarti pendapatan keseimbangan atau pendapatan break even bisa juga. Ini pada saat menganggur membutuhkan dana 150 untuk konsumsi, berarti itu merupakan konsumsi otonom 150.000 atau C0. Kemudian setiap pendapatan 100.000 digunakan untuk konsumsi 60.000, berarti di sini kita bisa menghitung MPC-nya. MPC kan delta C, berarti delta C-nya adalah 60.000, delta Y-nya adalah 100.000, 0,6. Berarti C-nya adalah C0 plus CY, C0 plus CY 150.000 plus 0,6Y. Kemudian ini fungsi konsumsi. Untuk fungsi tabungannya berarti min C0 plus 1 min C kali Y. Min 150.000 plus 1 min C 0,4 kali Y. Ini fungsi tabungan. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada saat Y-nya 500.000, berapa C dan Y-nya? Ini Y 500.000, C-nya dimasukkan di fungsi konsumsi, C0 plus CY, berarti 150.000 plus 0,6 kali Y-nya diganti 500.000, ketemunya C-nya 450. Kemudian untuk S-nya juga dimasukkan di fungsi tabungan. S sama dengan min C0 plus 1 min C kali Y, Y-nya diganti dengan 500.000. Di S sama dengan min 150.000 plus 1 min 0,6 kali 500.000, min 150.000 plus 0,4 kali 500.000, 0,4 kali 500.000 adalah 100, berarti min 150, min 150.000 plus 0,4 kali 500.000, ketemunya adalah 50.000. Jadi 0,4 kali 500 kan 200.000. Lanjut. Yang pertanyaan berikutnya, bila S sama dengan 0, Y berapa? Ini tidak lain adalah pendapatan nasional, pendapatan nasional keseimbangan atau pendapatan PF. Jadi S-nya 0, min C 0 plus 1 min C kali Y, jadi 0 sama dengan min 150 plus 1 min 0,6 kali Y. Min 0,4 Y digeser ke kiri, sama dengan min 150, jadi Y-nya min 150.000 dibagi min 0,4, ketemunya 375. Nah, ini untuk membuktikan dimasukkan di fungsi tabungan tadi, S sama dengan min 150 plus 0,4 Y, Y-nya diganti 375, jadi S-nya sama dengan 0. Jadi pada saat S-nya 0, Y-nya 375. Nah, kalau ditanya lagi berapa konsumsinya, pasti 375. Karena pendapatan ini akan digunakan untuk konsumsi tabungannya. Kemudian contoh berikutnya, ini jika ada fungsi konsumsi dengan persamaan C sama dengan 5 plus 0,75 YD. Kemudian pendapatannya dapat dibelanjakan dari 30 miliar, berapa nilai konsumsi agregat, berapa keseimbangan pendapatan nasional, dan gambar fungsi konsumsi tabungannya. Ini agak beda, jadi C sama dengan 15 plus 0,75 YD. Ini nanti akan berpengaruh, YD-nya akan berpengaruh bila ada pajak atau transfer dari pemerintah yang berupa bantuan. Kalau selama tidak ada pajak dan
yang berkaitan dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat, fungsi ini nanti perlakuannya sama dengan C sama dengan 15 plus 0,75 Y. Jadi YD-nya sama dengan Y. Berapa nilai konsumsi agregat? Jawabannya ada di sini. Jika Y sama dengan 30 miliar, karena tidak ada pajak, berarti tinggal dimasukkan aja. Y sama dengan 15 plus 0,75 kali 30, berarti 37,5. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi, pendapatan keseimbangan. Pendapatan keseimbangan itu terjadi bila S sama dengan 0 atau Y sama dengan C ya juga. Jadi kalau tadi S-nya dengan fungsi konsumsi 15 plus 0,75 YD, berarti fungsi tabungannya adalah min 15 plus 0,5 YD. Caranya ini. Kemudian keseimbangannya dengan menyamakan S-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 0,25 YD min 15. 0,25 YD sama dengan 15. YD-nya sama dengan 15 dibagi 0,25. Sebesar 60 miliar. Nah, pada saat S-nya sama dengan 0, berapa konsumsinya? Pasti 60 miliar, kan saya dimasukkan di fungsi konsumsi. C sama dengan 15 plus 0,75 kali 60, sekitar 60 miliar. Kemudian grafiknya kita buat bantuannya dengan kota ini konsumsinya kalau ID-nya 0 dimasukkan di sini, C-nya 15. Kalau YD-nya 60 dimasukkan di sini, 15 plus 0,75 kali 60, ketemunya adalah 60. Kemudian untuk S, 15 plus 0,25 YD, kalau YD-nya 0, S-nya min 15, kalau YD-nya 60, 60 kali 0,25 YD itu 15, berarti min 15 plus 15 0. Gambarnya ini fungsi yang di atas, ini adalah untuk C dan S. Kemudian yang di sebelah Y, D, karena tadi fungsinya adalah YD. Nah, ini adalah titik nolnya. Kita buat skalanya 15 berarti. 15, 30, 5, 60. Kemudian di sini juga sama. 30, di sini min 15. Kita akan gambar fungsi konsumsinya pada saat YD-nya 0, C-nya 15, berarti di titik ini. Kemudian pada saat YD-nya 60, C-nya 60. Nah, kita buat di sini 60, nggak bisa lurus. Ini kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Ini adalah fungsi C. Kemudian fungsi S-nya pada saat YD-nya 0, S-nya min 15, pada saat Y-nya 60, C-nya, S-nya 0, berarti ini kita hubungkan S. Nah, garis 45 derajatnya begini. Ini Y sama dengan
Ini adalah pendapatan keseimbangan atau bisa juga dengan pendapatan break even. Ini equilibrium atau bisa juga BE. Break even. Kemarin sudah ada pembahasan break even point, jadi ini pendapatan break even, pendapatan yang habis dikonsumsikan. Nah, ini gambarnya di 15 plus 0,75 YD, titik fotonya di sini, ini 60, di sini 60, jadi ini di savingnya ini saving, ini tidak lain adalah besarnya sama dengan, kemudian dari minimal plus, 15 ini harusnya YD, karena di sini tadi menggunakan YD. Kemudian ini adalah latihan, diketahui konsumsi otonomi sebesar 60, kemudian marginal propensity to save, MPS-nya sebesar 0,3, diminta untuk menentukan fungsi tabungan, berapa nilai tabungan bila diketahui konsumsi sebanyak 50, pada tingkat pendapatan nasional berapa, pendapatan berada dalam posisi break even, jadi pendapatan yang habis untuk konsumsi atau pendapatan keseimbangan. Silakan latihan ini Anda kerjakan, Anda kumpulkan oh iya, ini tambah satu lagi ya, pertanyaannya adalah tunjukkan dalam grafik dari pendapatan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan ini beserta pendapatan break even ini, tunjukkan dalam grafik. Kemudian jawabannya Anda tulis tangan, Anda kirim lewat WA saja. Usahakan bisa terbaca dengan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.